Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Maria Asmarani dengan NIM 090318182185. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS ERP. Soal pertama, jelaskan yang dimaksud dengan one input multiproses dalam penerapan ERP dan berikan contohnya di suatu rumah sakit. Dalam penerapan ERP terdapat istilah one input multiproses, yaitu proses memasukkan data yang cukup dilakukan satu kali, yang memiliki keterkaitan sehingga dapat melakukan banyak proses. Contoh implementasinya di suatu rumah sakit. Penginputan data pasien pada bagian pendaftaran. Ketika petugas rumah sakit menginput suatu data pasien yang dimana data ini hanya cukup diinput satu kali pada proses registrasi pasien, maka data tersebut dapat digunakan pada bagian administrasi, konsultasi dengan dokter, dan lain-lain. Maksud dari one input multiproses ini adalah data yang telah diinput pada proses registrasi pasien mudah ditemukan tanpa perlu menambahkan data baru. Soal kedua, 2 langkah awal yang harus ditentukan dari 4 langkah utama mengelola MRP. Yang pertama, netting. Pertama adalah proses netting, yang merupakan proses perhitungan untuk menetapkan jumlah kebutuhan bersih, di mana nilainya adalah selisih antara kebutuhan kotor dengan keadaan persediaan, yang ada dalam persediaan dan yang sedang dipesan atau tinggal menunggu jadwal penerimaan. Yang kedua, loading. Proses yang kedua adalah loading atau load sizing, yang merupakan teknik guna menentukan besarnya kuantitas pesanan yang optimal untuk setiap item bahan atau material. Di sini proses loading sangat berperan penting dalam perencanaan kebutuhan bahan, terutama pada perusahaan yang memiliki keterbatasan fasilitas atau ruang. Soal ketiga, jelaskan setidaknya 3 variabel input yang harus diperhatikan dalam pengelolaan MRP. Yang pertama, jadwal induk produksi, merupakan proses alokasi untuk membuat sejumlah produk yang diinginkan dengan memperhatikan kapasitas sumber daya, pekerja, mesin, dan bahan yang dimiliki, yang didasarkan pada peramalan atas permintaan independen dari setiap produk akhir yang dibuat. Yang kedua, status atau catatan persediaan, menggambarkan status semua item yang ada dalam persediaan. Pencatatan ini harus selalu dijaga dalam kondisi terkini, dengan selalu melakukan pencatatan tentang transaksi yang terjadi sesegera mungkin, untuk transaksi penerimaan, pengeluaran, produk gagal, dan sebagainya. Catatan persediaan juga berisi data mengenai lead time, teknik lot yang digunakan, persediaan cadangan, dan catatan penting lainnya. 3. Pesanan komponen dari luar. Pesanan ini tidak digunakan untuk pesanan independen, tetapi lebih pada pihak luar yang membutuhkan, misalnya untuk service part, pesanan antar perusahaan, dan untuk kepentingan yang tidak berhubungan dengan produksi, eksperimen, pengujian, promosi, pemeliharaan. Karena akan mempengaruhi perencanaan produksi, maka pesanan ini juga harus diperhitungkan. Soal keempat, jika diketahui untuk memproduksi barang D, diperlukan bahan baku A, B, dan C, di mana kondisi keperluan dan karakteristik setiap bahan baku tersebut adalah sebagai berikut. Kondisi bahan baku A. Kebutuhan kotornya tidak diketahui. Jadwal penerimaan persediaan pada bulan ketiga dan 6, 15, 20. Persediaan di tangan 22. Di mana rata-rata kebutuhan dalam 8 bulan tersebut sebesar 450 unit, dengan biaya pemesanan sebesar 2.000 per pesan dan biaya penyimpanan 2.500 per unit per periode. Penentuan loading bahan baku A menggunakan metode EOQ, lead time 1 bulan. Kondisi bahan baku B. Kebutuhan kotor tidak diketahui. Jadwal penerimaan persediaan pada bulan 2, 4, dan 6 ialah 10, 20. Persediaan di tangan 18. Pencarian nilai loading bahan baku B menggunakan Fixed Order Quantity FOQ untuk menentukan lot dengan nilai intuisi 20, lead time 2 bulan. Kondisi bahan baku C.
Kebutuhan kotor tidak diketahui. Jadwal penerimaan persediaan pada bulan 3, 4, dan 6 ialah 8, 10, 20. Persediaan di tangan tidak ketahui. Kebutuhan bersih tidak diketahui. Pencarian nilai loading bahan baku C menggunakan load for load. Lead time 1 bulan. Kondisi bahan baku D. Kebutuhan kotor pada bulan 1 ialah 10, bulan kedua 15, bulan ketiga 20, bulan keempat 15, bulan kelima 28, bulan keenam 15, bulan ketujuh 20, bulan ke-8 23. Jadwal penerimaan persediaan pada periode 3 yaitu 20. Persediaan di tangan 28, kebutuhan bersih tidak diketahui. Pencarian nilai loading bahan baku C menggunakan fixed periode requirement atau FPR dengan intuisi load sebesar 4 bulan, lead time 1 bulan. Pertanyaan: 1. Untuk masing-masing bahan baku A, B, dan C, tentukan nilai-nilai netting, loading, offsetting, explosion. 2. Jelaskan kesimpulan saudara dari hasil 01 di atas. Untuk mencari jawabannya ialah diawali dengan kondisi bahan baku D karena di sini D merupakan induk dari dua cabang yaitu C dan B. Kemudian C mempunyai anak lagi yaitu A. Pencarian nilai loading bahan baku D menggunakan fixed periode requirement (FPR) dengan intuisi load sebesar 4 bulan, lead time 1 bulan. Kebutuhan kotor pada periode 1 ialah 10, 2, 15, 3, 20, 4, 15, 5, 28, 6, 15, 7, 20, 8, 23. Jadwal penerimaan persediaan di bulan ketiga ialah 20. Persediaan di tangan ialah 28. Persediaan di tangan 28 dikurang 10 hasilnya 18 dikurang 15 hasilnya 3. Jadwal penerimaan persediaan 20 ditambah 3 dikurang 20 hasilnya 3. Terus 3 dikurang 15 hasilnya min 12. Kebutuhan bersih jadi 12. Persediaan tangan di bulan kelima hasilnya 0, maka kebutuhan bersihnya 28 mengikuti kebutuhan kotor, dan begitu juga seterusnya. Ukuran load didapat dari hasil FPR 4 bulan, yaitu 12 ditambah 28 ditambah 15 ditambah 20 hasilnya 75 dan 23. 75 dikurang 12 hasilnya 63. 63 dikurang 28 hasilnya 35. 35 dikurang 15 hasilnya 20. 20 dikurang 20 hasilnya 0 dan 23. Offsettingnya didapat dari lead time 1 bulan hasil dari kebutuhan bersih 12, 28, 15, 20, 23. Kondisi bahan baku C. Pencarian nilai loading bahan baku C menggunakan load for load. Lead time 1 bulan. Kebutuhan kotor periode 3 12, 28, 15, 20, 23 didapatkan dari nilai offsetting bahan baku D. 12 dikurang 8 hasilnya 4. 28 dikurang 10 hasilnya 18. 15 dengan persediaan di tangan kosong tetap 15. 20 dan begitu pula seterusnya.
Kondisi bahan baku 2B. Pencarian nilai loading bahan baku B menggunakan FOQ untuk menentukan lot dengan nilai intuisi 20, lead time 2 bulan. Kebutuhan kotor pada bulan 3, 4, 5, 6, 7 didapat dari offsetting bahan baku C dikalikan 2, yaitu 24, 56, 30, 40, 46. Persediaan di tangan 18 pada bulan pertama, 18 bulan jadwal penerimaan persediaan pada bulan 2 10, 18 tambah 10 28, 28 dikurang 24 hasilnya 4. Lalu 10 tambah 4, 14 dikurang 56 hasilnya 42. Lalu kebutuhan bersih periode kelima 30 dan seterusnya 20, 46. Menentukan lot itu dengan intuisi 20 didapat dari didapatkan dari soalnya yang bahan baku B yang menggunakan FOQ untuk menentukan lot dengan nilai intuisi 20 dikalikan 3 sama dengan 60. Begitupun persediaannya juga. Lalu periode keempat ukuran lotnya 20, persediaannya 30. Begitupun seterusnya. Offsetting didapat dari kebutuhan bersih yang dengan lead time 2 bulan maka diundur dari 2 bulan, yaitu 42, 30, 20, 46. Kondisi bahan baku 2 ak, di mana rata-rata kebutuhan dalam 8 bulan tersebut sebesar 450 unit dengan biaya pemesanan sebesar 2.000 per pesan dan biaya penyimpanan 2.500 per unit per periode. Penentuan loading bahan baku A menggunakan metode EOQ, lead time 1 bulan. Kebutuhan kotor 1 pada bulan ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 didapat dari offsetting C, offsetting B, offsetting yang dikalikan 2 hasilnya 8, 36, 30, 46. Jadwal penerimaan persediaan 15 dan 20. Persediaan di tangan 22, pada bulan pertama 22 dikurang 8 hasilnya 14. 14 tambah 15 29 dikurang 36 hasilnya 7. Kebutuhan bersih periode keempat 30, periode ke-6 26. Ukuran lot 27. Ukuran lot pada periode 2, 4, dan 6 ialah 27. Persediaannya 27, 20, 17, 17, 18, 18, 18. Offsettingnya didapat dari kebutuhan bersih dengan lead time 1 bulan, yaitu 7, 30, 26. Ukuran lot 27 itu didapat dari rumus EOQ, di mana 2 kali 450 dikali 2000 dibagi 2500 hasilnya 26,832 dibulatkan jadi 27. Jumlah persediaan 27 ditambah 20 ditambah 17 tambah 17 tambah 18 tambah 18 tambah 18 hasilnya 135. Biaya pemesanan 3 dikali 2000 sama dengan 6000. Biaya penyimpanan 135 dikali 2500 sama dengan 337.500. Total biaya 6000 ditambah 337.500 sama dengan 343.500. Explosion 146 ditambah
98 ditambah 196 ditambah 120 sama dengan 560. Kesimpulan dari soal di atas bahwasannya untuk mendapatkan nilai-nilai angka periode 1 sampai 8 pada komponen A, B, C, maka harus didapatkan nilai dari komponen D terlebih dahulu dikarenakan berdasarkan gambar soal tersebut bahwa komponen D merupakan komponen induk yang akan diteruskan kepada komponen C, D, dan komponen A diteruskan dari komponen B. Apabila nilai pada komponen D terjadi kekeliruan dalam berhitung, maka akan berpengaruh kepada komponen lainnya. Selain itu, untuk mencari nilai netting, loading, offsetting, dan explosion ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Netting merupakan nilai dari kebutuhan bersih. Loading merupakan nilai yang bisa didapatkan dengan rumus tertentu seperti OEQ atau bisa juga diketahui dari soal yang telah ditentukan. Offsetting merupakan nilai yang dilihat dari kebutuhan bersih. Netting dengan lead time per bulan yang telah ditentukan dan explosion merupakan nilai yang didapat dari perhitungan kebutuhan kotor berdasarkan rencana pemesanan. Untuk mendapatkan nilai-nilai tersebut, maka harus diperhatikan dengan ketelitian agar tidak terjadi kekeliruan. Sekian dari penjelasan saya mengenai UTS ARP hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.